Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ade Apriliani dari Universitas Dinasarana Informatika jurusan Manajemen semester 2. Kalau di video kemarin kita udah membahas mengenai pasal 21 tentang cara perhitungannya, maka kali ini kita akan membahas mengenai pasal 22 dan pasal 23. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaan dengan PPh pasal 21 kemarin? Jadi, PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi dari PPh pasal 22 adalah pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan, kegiatan di bidang impor, kegiatan di bidang lainnya, dan penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, jika di PPh pasal 21 kemarin penghasilan kita itu atas gaji kita, maka di PPh pasal 22 yaitu atas apa yang kita jual. Nah, biasanya ini seorang pengusaha. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Pemungutan PPh pasal 22-nya yang pertama dari KPA, kuasa pengguna anggaran. Yang kedua ada dari bendahara pengeluaran. Yang ketiga dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Yang terakhir ada dari BUMN. Nah, tarif PPh-nya itu berapa sih? Yaitu 1,5% dari harga pembelian, tapi tidak termasuk PPN. Contohnya yaitu harga pembeliannya itu 100 juta nih. Nah, berarti kan 1,5% dikali 100 juta, berapa tuh hasilnya? Yaitu 1,5 juta. 1.500.000. Oke, maaf ya. Contoh perhitungannya ada lagi nih. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furnitur dengan nilai seharganya itu 220 juta termasuk PPN 10%. Nah, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikannya adalah, jadi perhitungannya adalah DPP sama dengan 100 per 110 dikali 220 juta sama dengan 200 juta. Kenapa dikali 100 per 110? Karena dia kan tadi sudah termasuk dalam PPN. Nah, PPh pasal 22 ini sendiri hitungannya tadi kan udah itu ya, 1,5% dikali berapa hasil yang tadi? 200 juta, yaitu sama dengan 3 juta. Nah, sama di contoh kedua juga kayak gitu, nggak jauh beda. Kegiatan di bidang impor, yang pertama ada Bank Devisa, yang kedua ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Tarifnya berapa persen? 7,5% dari nilai impor. Nah, 7,5% itu barang-barangnya apa aja sih? Nah, bisa kalian lihat di lampiran PMK nomor 34 PMK 10 di tahun 2017. Di situ akan tercantum barang-barangnya apa aja. Yang kedua ada selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor. Kecuali nih atas kedelai, gandum, tepung terigu. Nah, itu baru dikenainya cuma 0,5% dari nilai impor. Yang ketiga ada juga selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API, tidak menggunakan API itu sebesar 7,5% dari nilai impor. Ada juga yang tidak dikuasainya itu sebesar 7,5% dari harga jual barang lelang. Kalian tahu kan jual barang lelang itu apa? Kayak barang-barang sitaan yang tidak ada pemiliknya terus dilelang aja gitu oleh pemerintah. Nah, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu Cost Insurance and Freight atau CIF ditambah dengan biaya masuk dan pemungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabean di bidang impor. Nah, contohnya itu seperti ini. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur itu 100 US dollar. Nah, barang impornya itu adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang yang tadi tuh. Terus biaya asuransi yang dibayar di luar negerinya itu sebesar 5% dari harga faktur dan
biaya angkutnya itu sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahannya masing-masing itu sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu sebesar 10.000 US dollar. Nah, hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Jadi, jawabannya adalah perhitungannya. Bisa kita lihat, CIV sama dengan harga faktur tambah biaya SS tambah biaya angkut sama dengan 100.000 US dollar ditambah 5.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar sama dengan 115 US dollar atau 115 US dollar dikali 10.000, hasilnya sama dengan 1.150 juta. Nilai impornya berapa? Yang tadi tuh hasil CIV ditambah biaya masuk tambahan, jadi 1 miliar 150 juta ditambah 20% dikali 1 miliar 150 juta ditambah juga 10% kali 1 miliar 150 juta. Hasilnya adalah 1 miliar 495 juta. Nah, itu udah dihitung rupiah ya. Jadi PPh pasal 22-nya atas impor adalah 2,5% dikali nilai impor. Berapa? 2,5% dikali 1 miliar 495 juta. Hasilnya adalah 112 juta 125 ribu. Sampai sini paham perhitungannya? Paham dong ya, kan udah dijelasin. Oke, kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang pertama ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atau penjualan dari bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas. Pokoknya semuanya. Tarifnya berapa dari bahan bakar minyak itu? Ada 0,25% dari penjualan, tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar Pertamina. Ada juga 0,3% dari penjualan yang bukan Pertamina. Jadi dia lebih besar ya, karena dia kan bukan dari Pertaminanya. 0,3% penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak lain selain Pertamina, kayak Shell, Petronas, Vivo, pokoknya ke yang lain deh selain dari Pertamina. Terus dari bahan bakar gas itu 0,3% penjualan tidak termasuk PPN, dan pelumasnya 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN juga. Contohnya gimana? Nih, PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyaknya itu senilai 300 juta nih, tidak termasuk PPN, kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22-nya yang dipungut? Nah, kalian tahu nggak? Jadi perhitungannya kayak gini. PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak kan 0,3%. Dikali aja sama 300 juta, hasilnya adalah 900 ribu. Yang kedua adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif. Nah, tarifnya itu berapa sih? Penjualan semua jenis semen itu sebesar 0,25% dari DPP PPN. Nah, penjualan kertas itu 0,1% dari DPP PPN. Kalau baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Dan kalau penjualan jenis motor roda 2 atau lebih besar yaitu 0,45% dari DPP PPN. Nah, yang terakhir adalah penjualan semua jenis obat itu sebesar 0,3% dari DPP PPN. Contoh perhitungannya kayak apa sih? Jadi, pada bulan Mei, PT Semen Padang menjual hasil produknya kepada PT Indah senilai 825 juta termasuk PPN 10%. Perhitungannya adalah DPP atau PPN yaitu 100 per 110 karena dia kan udah termasuk PPN ya, dikali 825 juta, hasilnya adalah 750 juta. Nah, PPh pasal 22 nya adalah
Ini kan 0,25% dikali 750 juta, hasilnya adalah 18.750.000. Nah, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya berapa persen? Yaitu 0,45% dari DPP PPN. Contoh perhitungannya seperti apa sih? Nih, misalnya ya, PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli Toyota sebesar 990 juta sudah termasuk PPN dari PT Asia International sebagai ATPM Toyota. Nah, besar PPH-nya itu adalah PPH 22-nya adalah DPP PPN, yaitu 110/100 karena udah termasuk PPN ya, dikali 990 juta sama dengan 900 juta. PPH pasal 22-nya adalah 0,45% tuh yang tadi, dikali 900 juta sama dengan 4.050.000. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Apa aja sih penjualannya itu? Kayak pesawat terbang pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, rumah beserta tanahnya, kendaraan bermotor ada roda 4 juga, yaitu kalau roda 4 3000 cc ya. Terus apartemen, kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 yang sebesar 250 cc. Besar ya, dan itu mahal harganya. Tarifnya berapa persen? Yaitu 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah. Contoh perhitungannya seperti apa? Nih, PT Agen adalah perusahaan pengembangan properti. Pada tanggal 23 Mei 2018, PT Agen menjual 1 unit apartemen senilai 10.500.000.000, tidak termasuk PPN dan PPNBM pada Tuan Nafis. Berapa PPH pasal 22-nya? Yaitu tinggal dikali aja 5% dikali 10.500.000.000, hasilnya adalah 525 juta. Banyak ya ternyata barang mewah itu. Nah, PPH pasal 23-nya adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Contohnya 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final bunga dan royalti. Ada juga hadiah dan perhargaan selain yang telah dipotong oleh PPH pasal 21. Kan biasanya kalau kita menang hadiah nih suka dipotong kan, hadiah ditanggung pemenang tuh kayak di TV. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah 2% dari jumlah bruto atas sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga adalah 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya kayak jasa penilai, jasa aktuaris, akuntansi, jasa hukum, arsitektur, perancangan, dan lain-lain. Oke, cukup sampai di sini video mengenai PPH pasal 22 dan pasal 23. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.